Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwan Hafidsyah, NIM I071933. Di sini saya tergabung dalam kelompok 12, yang mana beranggotakan pertama ada Hanif Istidju Utama I071931, kemudian ada Hayan Yusuf I071932, kemudian ada saya sendiri Hilwan Hafidsyah I071933. Kelompok kami di sini akan membahas tentang motor DC penguat sendiri dengan rangkaian seri. Motor DC penguat sendiri seri. Sebelum kita lanjut ke motor DC seri, kita akan bahas tentang jenis-jenis motor DC terlebih dahulu. Jenis-jenis motor DC dapat diklasifikasikan menjadi 4. Ya, di sini motor DC dapat diklasifikasikan menjadi 4. Pertama ada motor DC penguat terpisah, di mana motor DC ini merupakan motor DC yang kumparannya dan amaturnya itu terpisah, berbeda rangkaian. Kemudian di sini ada motor DC penguat sendiri. Untuk motor DC penguat sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada motor DC Sun, motor DC seri, kemudian dan motor DC compound. Motor DC Sun ini dapat disebut motor DC paralel. Kemudian dan motor DC compound ini merupakan motor DC gabungan antara motor DC Sun dan motor DC seri. Lalu kita lanjut ke pembahasan utamanya, yaitu motor DC seri. Motor DC seri dapat diartikan sebagai motor DC yang mana kumparan medannya dihubungkan dengan kumparan amatur seri. Hal ini dapat digambarkan, dapat dilihat dari gambar berikut. Pada gambar berikut ini, pertama di sini sumber tegangan daya sebagai sumber tegangan ke dinamo. Kemudian di sini ada medannya. Nah, kemudian di sini ada angker dinamo atau bisa disebut amatur. Medan di sini dihubungkan secara seri dengan angker atau dinamo. Dari gambar ini bisa diperhatikan bahwasannya karena seri, maka dapat disimpulkan bahwa arus pada medan di sini adalah sama dengan arus pada angker di sini atau amatur di sini. Karena rangkaian merupakan rangkaian seri, di mana rangkaian seri memiliki arus yang sama dan membagi tegangan yang ada. Untuk karakteristik motor DC seri sendiri, itu pertama kecepatan pada motor DC dapat yaitu dibatasi sampai 5000 rpm. Akan tetapi kecepatan motor DC ini atau motor DC ini tidak dapat dihidupkan dengan keadaan tanpa beban. Hal ini dapat menyebabkan kecepatan motor yang berputar pada dinamo itu tidak dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Kita di sini dapat melihat kurva antara kecepatan arus dan jangkar, kecepatan dan arus jangkar atau arus amatur ya. Di sini dapat kita lihat di sini ada kecepatan motor, di sini sumbu Y sebagai kecepatan motor dan sumbu X sebagai amatur current atau arus pada jangkar. Dari sini bisa dilihat bahwasannya ketika memulai, ketika arusnya itu kecil, maka kecepatan motor ini tinggi. Kemudian ketika arusnya besar, semakin besar maka kecepatan motor semakin pelan. Dari sini bisa disimpulkan pertama, arus di sini berguna sebagai pengatur kecepatan motor. Itu dia. Kemudian, di sini bisa kita lihat pertama perubahan arus medan menyebabkan perubahan arus motor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin kecil arus medan atau arus jangkar, maka putaran makin besar. Putaran semakin besar tapi kecepatan semakin kecil. Putaran semakin besar. Semakin kecil arus medan, maka putarannya semakin besar. Di sini kecepatan semakin besar seperti itu. Kemudian yang nomor 3, harus dioperasikan dalam keadaan berbeban agar motor dapat mudah dikendalikan kecepatannya. Hal ini sesuai dengan karakteristik yang sebelumnya saya sebutkan, di mana motor seri ini, motor DC seri tidak dapat dihidupkan atau jangan dihidupkan dalam keadaan tanpa beban. Kemudian ini adalah hukum Kirchhoff-Voltage PL untuk motor DC seri. Untuk pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Silahkan. Kirchhoff-Voltage Law untuk motor DC seri. Yang kita ketahui, motor DC ini disusun secara seri, sehingga karena disusun seri itu tiap arusnya akan sama.
Jadi IA sama dengan IE sama dengan IL. Untuk tegangannya ialah GGL induksi plus arus input IA dikalikan dengan jumlah hambatan. Untuk flux magnetiknya ialah C dikali dengan arusnya. Selanjutnya kita ke bagian torsi induktansi motor DC seri. Sifat motor DC seri flux berbanding lurus dengan arus pada armatur, dan juga ini akan dari rumus yang telah dijabarkan pada sebelumnya. Pada kecepatan rendah ini akan terjadi arus jangkar besar dan torsinya besar. Maka jika kita menginginkan kecepatan yang tinggi pada motor DC, maka akan menimbulkan arus yang lebih kecil dan torsi yang kecil, karena ini berbanding terbalik. Lalu rumus T induksi adalah K konstanta kali flux kali IA, karena flux ini adalah CIA, berarti ini bisa dijabarkan menjadi K CIA kuadrat. Ini dengan keterangan sebagai berikut. C adalah konstanta. Lalu selanjutnya ini karakteristik dari motor DC, bahwa TIA ini adalah sebanding, sesuai dengan ini. TIA ini sebenarnya adalah berbanding terbalik ya, sesuai berbanding lurus sesuai dengan persamaan pada 920. Lalu untuk NIA kecepatan ini berbanding terbalik, namun kecepatan ini berbanding lurus dengan tegangan balik atau GGL balik. Lalu kesimpulannya bahwa kecepatan berbanding terbalik dengan arus pada armatur terus torsi sejajar atau berbanding lurus dengan IA kuadrat, maka T ini berbanding lurus, berbanding terbalik dengan kuadrat N atau berbanding lurus dengan 1 kuadrat N. Karakteristik motor DC melalui sejumlah pemenuhan rumus kita bisa menghitung melalui ini. VT ini berasal dari persamaan 920, kita jabarkan jadi IA armatur, lalu dengan EA juga K kali flux kali kecepatan sudut, kita bisa substitusikan ke persamaan 918 menjadi bentuk demikian. Lalu dari persamaan 19 kita ubah sedikit bentuknya jadi IA per C, keluar flux per C. Lalu jika disubstitusikan ke persamaan 920 akan menjadi ini akan menjadi T induksi K per konstanta kali flux kuadrat. Lalu kita maka akan menghasilkan flux ini adalah akar C per K kali akar induksi T induksi atau T torsi ya. Karakteristik dari motor DC seri ini hasil substitusi dari persamaan 922 ke 9/1 untuk mendapatkan kecepatan sudut, menghasilkan persamaan demikian. Jadi untuk mendapatkan kecepatan torsi ini kita menggunakan rumus ini, W VT per akar KC kali 1 per T induksi min RA plus RS per KC. Kita masuk ke aplikasi motor DC seri. Nah, motor DC seri ini termasuk ke dalam klasifikasi variable speed, atau variable speed ini merupakan, jadi ketika motor ini memiliki torsi yang tinggi, maka kecepatannya akan rendah. Nah, motor DC seri ini dapat digunakan dengan pembebanan yang membutuhkan torsi yang tinggi pada kecepatan rendah, seperti yang tadi dijelaskan, ataupun torsi yang rendah pada kecepatan yang tinggi. Contoh aplikasi dari motor DC seri ini ialah itu untuk mengoperasikan kren, lift, elevator, mobil elektrik, truk, dan lokomotif. Motor DC seri ini untuk motor DC seri berdaya rendah itu dapat digunakan untuk kipas angin elektrik, pembersih debu, mesin jahit, pengering rambut, dan lain-lain. Motor DC seri ini cocok untuk penggerak beban yang berat pada saat start. Contoh soal 2. Sebuah motor DC seri mempunyai data parameter sebagai berikut. Tahanan seri 0,35 ohm, tegangan sumber 240 volt dan daya input 8 HP, tahanan jangkar 0,055 ohm, tegangan drop pada sikat masing-masing 1,5 ohm,
putaran motor 1600 rpm, rugi inti besi dan rugi putaran sebesar 125 volt. Untuk pertanyaannya ialah gambar rangkaian pengganti motor DC seri, tentukan arus input, tentukan tegangan induksi jangkar. Nah, jawabannya ialah untuk gambar pengganti DC serinya ialah seperti ini. Lalu untuk tentukan arus input, yaitu kita punya rumus daya input sama dengan tegangan jangkar dikali dengan arus input. Nah, seperti yang tadi telah diketahui, daya inputnya ialah 8 HP. Nah, untuk tegangannya itu 240 volt. Nah, 8 HP ini jika kita convert itu setara dengan 5968 watt. Sehingga tinggal kita pindah voltase tegangan jangkar kiri, lalu jadi arusnya ialah 5968 dibagi dengan 240. Nah, itu sama dengan 24,87 ampere. Itu untuk arus inputnya. Lalu untuk tegangan induksi jangkar atau EA, seperti rumus tadi, kita punya VT sama dengan IA dikali RA plus ada rumus baru itu 2 V6 itu tegangan drop ya, tegangan drop pada sikat masing-masing setelah ohm, plus EA-nya kita masukin sesuai datanya itu tegangannya 240 dengan IA-nya tadi 24,87 dikali RA plus 3 tadi 1,5 ohm kali 2 plus EA gimana. Nah, jadi yang dari sini kecuali EA itu pindah ke kiri sehingga EA sama dengan 240 per 24,87 dikali 0,055 plus 3 itu sama dengan 236 volt. Gitu. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.